suka, jadi sama-sama enak. Jadi dengan skill-nya Mas sih harusnya beberapa kampus. Keren itu. Iya. Mas nyontek dikit dong sebelum mulai. Pertama itu introduction ya, chapter 1 itu ke fenomena ya. Nah itu apa Mas? Terus yang kedua dari introduction, terus setelah itu kontribusi dengan signifikansi beda ya. Signifikansi itu novelty, signifikansi novelty, kontribusi itu manfaat penelitian ya. Oke. Oke, terus apa lagi Mas? Siap itu bab 2. Oke, bab 2 oke. Bab 2 teori lah ya. Kalau saya sih langsung ke kerangka teori. Oh, oke. Setelah itu? Tentu Mas, saya langsung share screen aja kali ya. Iya, mantap. Gak apa-apa ya nyontek ya Mas. Belum. Ini semua juga akan Kemarin dilihat. sore. Ya. Iya, kemarin sore. Ini kontribusi, baru ini motivasi, baru signifikansi. Keren. Oke. Kemudian ini landasan teori saya langsung jadikan satu bagian aja. Cool. Wah, 32 slide. Ya cuma 10. Yang penting penjelasan. Saya terlalu banyak slide-nya tuh di bab 3 itu, kan setiap pengukurannya harus dijelaskan. Oh, saya malah kagak. Nggak apa-apa lah, namanya bawang. Yang Mas Yono nih. Dah, cukup. Ada Mas Yono nih, Mas. Oh, ada Mas Yono. Halo, Suyono. Oh, nanti jam 9 ya? Jam 9, jam 7 ya dengan Bu Susi ya? Jam 7. Iya. Udah terakhir hari. Iya, habis ini. Iya, semoga lah. Aku sih baru bilang ke Bu Wiji, aku baru siap 75%. Nah, aku bisa kejar lah beberapa hari ini. Tapi yang penting kan signifikansi dong. Signifikansi sudah dapat. Ya, novelty ya, udah. Novelty sih udah. Justru takut kebanyakan nih novelty-nya malah. Bagi-bagi yang baru. Iya, beda bidang Mas Yono. Maunya dibagi, cuma beda bidang. Makanya signifikansinya ini nggak semua aku sebutin Mas Niko. Jadi cuma beberapa aja, walaupun banyak yang baru. Susahnya itu nggak ada penelitian terdahulunya di saya. Repot. Selamat Sudah ada sore, Ivon. Ya, selamat sore. Ya, jadi memang punya Suyanto itu memang merupakan blueprint ya. Jadi kalau dikatakan blueprint itu nanti akan menjadi template. Nah, maka waktu menjelaskan mengenai novelty itu harus ditambahin dengan ke depannya itu apa yang diharapkan. Baik. Nah, jadi kalau ada yang kita harapkan untuk masa yang akan datang, artinya kan itu nanti jadi kontribusi. Nah,
kontribusinya itu apakah hanya untuk satu pihak atau stakeholder secara keseluruhan. Tapi yang paling diuntungkan siapa? Nah itu mesti di ngomongin. Nah terus biasanya suka nggak boleh tuh kalau dibilang dari nggak ada dibikin jadi ada. Nah dasarnya apa gitu kan? Kalau nggak ada kok terus dijadikan ada. Nah nggak ada itu yang lamanya itu apa sih kondisinya? Nah itu nanti Suyanto mesti ceritakan. Ya kalau kita sudah cerita mengenai kondisinya yang lama, maka nanti kondisi yang lama itu kelemahannya apa? Kalau banyak sekali kelemahannya, berarti harus diupdate, ya kan? Harus dipikirkan untuk perbaikannya. Contohnya aja itu kan seperti kita petani-petani itu kan selalu dulu lewat bulog kan. Nah, karena lewat bulog, maka keuntungan untuk petani itu kan kecil sekali. Karena sudah diambil oleh bulog, sehingga nanti pada saat dijual ke konsumen akhir, itu yang dapat keuntungan bulog, bukan masyarakat petani. Itu dijadiin contoh aja. Boleh itu dijadiin fenomena ya. Nah, tapi cari datanya yang berkaitan dengan bulog itu tadi. Terus berapa besar harga pokoknya bulog itu dari petani. Nah, nanti sampai ke konsumen itu berapa harganya. Jadi kan yang memperoleh keuntungan tinggi itu sebetulnya bulog. Nah, sedangkan petani ini kan hidupnya jadi dari tahun ke tahun itu yang namanya social life-nya itu bertambah, kemakmurannya bertambah, itu boleh dibilang tidak ada. Terlalu kecil. Nah itu yang nanti di kedepannya akan menyebabkan menjadi perbedaan sosial ya. Jadi antara orang miskin sama orang kaya begitu. Nah karena banyak gapnya terlalu besar itu nanti menimbulkan iri hati. Iri hati nanti kalau sudah bisa timbul hal-hal yang gak bagus gitu. Mereka iri sama orang kaya, jadi nanti suka ngerusak-ngerusak apa yang dimiliki oleh orang kaya. Padahal itu kan menunjukkan dari Tuh, iya fakta sekali yang Ibu bicarakan. Iya, nah jadi itu makanya harus kita kurangi. Ya, yaitu Ibu karena ngikut di punyanya HIMNI itu jadi tahu pernah dibahas mengenai petani. Terus Pak Emil Salim, ya Pak Profesor Emil Salim itu pernah cerita kalau kita punya udang 100 itu nanti yang kalau setelah dikembangbiakan itu kira-kira yang hidup berapa yang bisa dijual dari 100 ekor kira-kira berapa coba? Mbak? 30%? Ya hampir dekat 25%. Oh, 25 ya. Ya itu kan too small ya. Jadi yang small sekali Bu, iya. Ya 75-nya itu kemana gitu loh. Nah itu yang disebabkan karena teknologinya dalam hal ini memelihara udang itu kurang bagus. Sehingga yang mati banyak. Jadi kan resiko yang ditanggung kan berarti 75%. Iya besar Bu. Iya terlalu besar, kalau cuma 20% itu it's okay lah ya. Setuju. Ya 20% itu oke. Kalau dulu Ibu sih bikin untuk ternak lele itu prediksinya 20% resikonya. Karena mereka tanya, Bu, itu nanti kira-kira kalau ada lele yang mati itu bagaimana? Ya dulu Ibu soalnya pernah punya usaha ikan hias, jadi tahu.
Wah, cuman isi. tetapi karena daerahnya itu terlalu jauh dari rumah, maka ditaruh orang di sana. Cuman tukangnya ikan itu yang jualin ikan kecil-kecilnya itu kalau sudah netes, terus dibilang pada mati. Tapi ditanya bangkainya mana, nggak ada bangkainya. Lah ya kan dijual. Karena begitu yang jaga itu pulang, jadi kan ada saudara yang ditaruh di sana pulang, nah itu mulai preman-premannya yang di sana itu pada datang mintain ikan. Yang datang bukan cuma 1-2 orang, kadang bisa 4-5 orang. Itu yang Ibu alamin sendiri. Belum lagi di nelayan. Nelayan yang betul-betul di pinggir pantai, itu premannya juga banyak. Jadi mereka itu sudah membeli ikan yang belum besar banget. Nah, terus yang mau diambil juga yang bagus-bagus. Akhirnya itu untung ada si mbaknya ini dia pinter sekali. Dia berdiskusi dengan preman. Dia bilang, ini kan usahanya nelayan. Kalau Bapak beli dengan cara begini kan mereka nanti nggak hidup. Biar sama-sama enak. Akhirnya premannya itu bisa ngalah loh. Itu pengalaman dari si mbaknya itu baru umur mungkin kira-kira 25-27 tahun lah. Ibu juga kaget. Itu kan masih muda banget. Dan yang dilawan itu sama dia orang laki lagi. Kan biasa kalau preman-preman jarang yang perempuan ya. Tapi kan laki. Iya. Tapi kalau perempuan juga kadang-kadang berisik mulutnya. Iya. Kalau kita berantem sama-sama perempuan, berisik mulutnya itu enggak tahan juga Ibu ngeliatin begitu. Kalau yang cowok biasanya kekerasan begitu kan. Nah itu Iya, betul. salah satu contohnya. Jadi itu nanti boleh dimasukkan ide itu sebagai salah satu fenomena. Ya. Siap. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Mas Niko dulu Bu, sepertinya. Ya. Oh ya, oke, silakan. Kemarin itu ada yang datang kacamata itu siapa ya, tinggi kacamata? Yang Wendy bukan? Hah? Andi. Wendy. Ibu lupa ya. sih, tinggi gitu dia, Wendy. Iya, tinggi, betul Wendy. Sudah. Karena kan nggak hafal namanya kalian yang dari Pekanbaru semua itu. Oh, bukan Pekanbaru Bu, ke Wendy Jakarta Bu. Oh Jakarta. Iya, ada Haikal juga kemarin. Ya, Haikal ada memang. Oke, silahkan. Ya Bu. Ini Bu judul yang akan saya paparkan, pengaruh inovasi hijau, manajemen rantai pasokan hijau, dan sistem informasi hijau terhadap kinerja lingkungan dengan strategi hijau sebagai variabel moderasi. Kemudian ini fenomenanya Bu. Untuk fenomena, yang pertama adanya keterbatasan sumber daya dan masalah lingkungan telah menjadikan operasi aset dan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan sebagai salah satu masalah global utama. Pembangunan ekonomi secara keseluruhan mungkin tidak berjalan bersama dengan pengurangan polusi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang kedua, pencemaran lingkungan ini salah satu tantangan ekonomi dan sosial terbesar yang dihadapi umat manusia di masa mendatang. Berdasarkan Outward in Data yang saya akses di 27 Desember 2021 lalu, polusi udara berkontribusi terhadap 9% kematian pada tahun 2017 secara global. Untuk di Indonesia, itu 7,53%. Nah, jadi dengan degradasi lingkungan yang semakin meningkat, disertai dengan penipisan sumber daya telah menjadi masalah yang membingungkan di seluruh dunia belakangan ini. Andaikan bahwa perusahaan dianggap bertanggung jawab secara sosial ketika mereka mengadopsi strategi untuk mengurangi dampak buruk dari operasi mereka terhadap lingkungan dan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah saya lakukan, terlihat bahwa 87,5% perwakilan perusahaan
lebih mementingkan kinerja finansial daripada kinerja lingkungan. Salah satu contoh yang bisa kita bahas dengan terkait kinerja lingkungan ini adalah fenomena kemunculan hybrid car, di mana membutuhkan baterai dengan bahan baku nikel. Indonesia termasuk negara penghasil nikel terbesar, dan pemerintah menginginkan produksi dalam negeri langsung menjadi barang jadi. Ini bisa menyebabkan perubahan kondisi iklim yang dapat meresahkan bumi kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya membuat 6 buah rumusan masalah, di mana sesuai dengan yang judul tadi, ada inovasi hijau, manajemen rantai pasokan hijau, dan sistem informasi hijau. Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lingkungan, dalam artian bisa mengurangi polusi ataupun emisi yang lainnya. Nah, sekarang ada fungsi dari variabel strategi hijau yang diharapkan bisa memoderasi pengaruh ketiga variabel independen tadi terhadap kinerja lingkungan. Adapun kontribusi, yang pertama itu untuk akademisi, yaitu saya akan menggunakan konsep green accounting. Ini bisa menjelaskan berbagai faktor melalui konsep green sebagai salah satu alat ukur memprediksi kinerja lingkungan. Kontribusi untuk praktisi, ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kinerja lingkungan dengan menganalisis praktik dan adopsi green accounting. Yang ketiga itu kebijakan. Dengan membuktikan kalau kinerja lingkungan penting, maka perusahaan harus memperhatikan lingkungan sebagai dasar kegiatan usahanya. Ini bisa juga menjadi kebijakan untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian motivasi penelitian, saya menggunakan strategi hijau sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh variabel independen ke dependen. Kemudian saya menggunakan variabel yang multidisiplin, seperti manajemen strategik, manajemen operasional, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi lingkungan. Kemudian saya juga menggunakan data primer, karena umumnya menggunakan data sekunder. Kemudian signifikansi yang saya ajukan, itu ada beberapa. Untuk variabel kinerja lingkungan, saya menggabungkan indikator dari pengukuran Huang et al. 2021 dan Olayani et al. 2021, di mana kelemahannya awalnya tidak memiliki pengelompokan dimensi. Maka saya gabungkan kedua indikator dari peneliti ini, kemudian saya menambahkan indikator baru, dan saya membentuk dimensi yang namanya dimensi pihak eksternal. Argumennya, karena belum ada pengukuran kinerja lingkungan yang menggunakan dimensi ini, dan pihak dari luar itu juga harus bisa merasakan dampak positif dari kinerja lingkungan perusahaan. Jangan sampai mendapatkan dampak negatifnya. Kemudian, yang saya ajukan yang kedua itu untuk variabel strategi hijau. Saya membentuk dimensi strategi energi bersih dengan penambahan 6 indikator. Kemudian saya juga memodifikasi indikator dari penelitian Su et al. Tahun 2020. Kelemahannya, kalau dari penelitian Masomik tahun 2015, itu ada dimensi teknologi bersih. Jadi argumen saya, kalau ada teknologi bersih, maka harus ada energi bersih juga. Dan ini sebagai konsep efisiensi energi untuk menghadapi perubahan iklim. Kelemahan yang kedua, dari penelitian Su et al. 2020 ini, indikatornya itu lebih menjelaskan inovasi daripada strategi. Nah, saya sendiri ada menggunakan variabel inovasi. Kalau saya tetap menggunakan indikator yang sama, itu nanti akan menjadi muncul masalah multikolinearitas, sehingga saya memodifikasi indikatornya dan dimensinya menjadi aktivitas hijau. Sehingga aktivitas hijau ini menjadi dimensi pengukur strategi hijau. Kemudian, saya juga menambahkan dimensi di variabel inovasi hijau, yaitu dimensi inovasi kontrol lingkungan, penganggaran ramah lingkungan, kapabilitas dinamis hijau. Kelemahan dari yang sebelumnya, ini dari pengukuran Yordakul dan Kazan tahun 2020, hanya membahas produk, proses, organisasi, dan pemasaran. Argumen saya, inovasi dalam kontrol lingkungan juga perlu, karena
membutuhkan lingkungan yang baik agar kegiatan operasional bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kelemahan yang lain, inovasi dihitung menggunakan rasio keuangan. Sehingga argumen yang saya berikan, kita memerlukan dimensi terkait penganggaran ramah lingkungan dengan indikator yang bisa diukur secara dari data primer. Kemudian kelemahan lain, belum ditemukan penelitian yang membahas atau menggunakan kapabilitas dinamis sebagai dimensi inovasi hijau. Dan itu pun masih ada kekurangan dari aspek integrasi, pengelolaan, dan koordinasi. Argumen yang saya berikan, banyak penelitian yang membuktikan kalau kapabilitas dinamis hijau itu dapat meningkatkan inovasi hijau. Sehingga ini bisa menjadi tambahan yang baik untuk dimensi inovasi hijau. Kemudian untuk variabel manajemen rantai pasokan hijau, saya menemukan dimensi yang namanya kerjasama lingkungan rantai pasokan. Tetapi ini memiliki kelemahan karena dia menggabungkan sisi pemasok dan pelanggan. Sehingga argumen saya ini harus dipisah. Kemudian saya juga mengajukan dimensi budaya hijau, di mana sebelum-sebelumnya saya belum menemukan kalau budaya hijau ini bisa masuk sebagai dimensi manajemen rantai pasokan hijau. Maka itu argumen saya efisiensi energi dan merupakan salah satu faktor dari green behavior. Kemudian yang kelima, Sebentar. Ya Bu. Itu tadi kan supply chain-nya berarti kan dilihat dari supplier sama customer ya, sama konsumen. Berarti sebetulnya manufacturing di perusahaan kita itu kita punya supply sama punya konsumen. Benar. Nah, itu walaupun dipisahkan, tetapi itu adalah merupakan satu rantai. Ya. Jadi tektokannya itu kita bilang. Jadi kita harus bisa narik dari customer apa yang dibutuhkan. Nah, karena kita narik dari customer mau beli apa sama perusahaan kita. Jadi kita narik nanti ke supplier. Ya. Bahan baku apa yang harus kita butuhkan. Ya memang. Jadi nanti kalau menceritakan mengenai menggabungkan sisi pemasok dan pelanggan, maka dari pemasok, supplier itu kaitannya sama bahan baku, tapi kalau pelanggan itu kaitannya dengan end product ya. Nanti bisa juga kita bahas supply and demand-nya ya Bu? Ya boleh. Nah namun demikian itu kalau sudah menggunakan rantai pasokan ini, itu maka misalnya teknologi just in time itu harus bisa digunakan dalam hal ini. Tahu ya just in time ya? Oh, just in time yang zero inventory. Ya, zero inventory. Walaupun secara kenyataannya ya nggak mungkin zero inventory. Ya, Bu. Tetapi paling tidak itu ada sedikit inventory. Ya. Iya, Bu. Berarti itu jadi salah satu indikator tambahan ya, Bu? Ya, boleh dijadikan indikator tambahan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Ya, baru ketemu setelah sudah di kuliah terakhir. Iya, Bu. Makasih ya, Bu, atas... Ya. Oke. Ini saya lanjut, Bu, untuk sistem informasi hijau. Saya membentuk dimensi jaringan hijau dan digitalisasi. Sejujurnya, ini yang paling saya andalkan untuk jadi novelty saya, Bu. Jaringan hijau dan digitalisasi. Kelemahannya karena sama sekali belum ada yang memasukkan faktor jaringan hijau dan digitalisasi. Padahal dari penelitian-penelitian sebelumnya, sistem jaringan dan digitalisasi itu terbukti bisa meningkatkan kinerja. Tetapi mereka membahasnya secara terpisah, Bu. Nah, maka itu argumen saya, jaringan hijau ini sebagai teknologi dan produk yang hemat energi, kemudian meminimalkan penggunaan sumber daya apabila memungkinkan, serta evolusi digital yang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja lingkungannya. Kemudian atas dari pembahasan tersebut, saya membangun suatu kerangka teori, di mana dimulai dari grand theory, yaitu theory of the firm, dan juga resource based theory. Kemudian middle theory, itu ada kontingensi teori, legitimasi, stakeholder, dan information processing theory. Ini akan turun ke konseptual teori untuk mengukur kinerja, di mana kinerjanya adalah kinerja lingkungan.
Di sini saya sudah memberikan tanda kecil kalau dia, maaf, kalau dia di, sebentar Bu, angka 2 di environmental performance, maka dia mengacu pada angka 2 yang di sini, yaitu resource based theory. Untuk green innovation, ini mengacu pada teori legitimasi. Green supply chain management, angka 3 di kontingensi. Green information system di angka 6, yaitu teori pemrosesan informasi. Green strategy, sesuai saran Ibu kemarin, ini pakai teori of the firm dan teori stakeholder. Kemudian untuk variable control, saya menggunakan legitimasi. Kemudian ini adalah kerangka pemikiran dan pembangunan hipotesis saya. Sebentar, itu tadi kenapa kok pakai legitimasi? Legitimasi karena Kontrol variabel. oh, karena ada firm certification, Bu. Oke. Jadi maksudnya dikontrolnya caranya gimana? Instrumennya apa? Saya menghitung sertifikasi yang ada kaitannya dengan lingkungan. Jadi apabila dia punya, itu diharapkan lebih patuh terhadap kebijakan lingkungan, Bu. Positif. Ya. Kira-kira sertifikasi apa yang mau dimasukkan di situ? Umumnya ISO 14001, Bu. Cuman itu aja? Sementara masih itu yang saya pikirkan, Bu, tapi nanti akan saya cari literatur lagi mungkin di Kementerian Lingkungan Hidup terkait sertifikasi apa yang diwajibkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Iya. Terutama itu kalau yang industrinya high sensitif, itu selain 14.001, coba dilihat kalau enggak yang 27.000 sama 51.000 kalau enggak salah itu. Oke, baik, Bu. Rp27.000 dan Rp51.000. Iya. Kalau Rp31.000, 31.000 itu resiko ya? oh, sorry, berarti beda ya, Bu? Iya, setahu beda sih itu. Oke, saya tutup dulu ya, Bu. Nanti akan saya tambahkan. Ya, namun demikian bisa juga kalau kamu masukkan itu resiko 31.000 itu adalah kalau kita memiliki banyak sekali limbah atau kurang green, maka kan resiko yang dipikul tinggi. Oh iya, berarti kaitannya ke environmental performance-nya ya, Bu? Ya, betul. Nah, cuman nanti dipikirkan lagi sama Nicholas maunya yang mana. Tapi menarik juga itu, Bu, kalau saya tambahkan dimensi risiko di dalamnya, Bu. Nah, nanti kebanyakan loh. Gak apa-apa lah, Bu. Mana tahu kan nanti psikologium kan nanti kan ada berubah lagi, Bu. Jadi apa yang saya punya ide saya masukin dulu, Bu. Kalau Ibu bilang simpen aja, nanti kenapa? Karena kalau ditampilkan banyak nanti makin diminta tambah banyak. Oke. Sukanya begitu. Kalau sedikit nambah kan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah banyak suruh nambah lagi kan repot nanti. Ya, repot, Bu. Ya, karena dosennya kan juga yang uji kepingin dapatnya banyak gitu loh. Ya, ini pengalaman kalau nguji sama dosen-dosen kan Ibu tahu kan. Jadi nanti malah makin tambah banyak, nah untuk nyari datanya yang repot. Bukan cuma nyari datanya, kepandaian orang yang ngisi datanya belum tentu tahu. Itu yang harus kita pikirkan. Ya kan? Kalau yang ngisi datanya itu kurang begitu paham, nanti reliability-nya kecil. Kalau reliability-nya kecil itu nanti diterima atau ditolak hipotesanya itu juga ikut pengaruh ya. Benar, Bu. Nah, itu dulu teman-temannya Ibu, dia surveinya ke peternak sapi karena dia ambil susu. Ya, jadi disertasinya kayaknya sama itu. Kemudian setelah dites itu reliability-nya cuma 0,45. Paling tinggi 0,5 enggak, 0,45, 0,4, pokoknya sekitar 0,4.
Dianya sedih banget tuh cerita sama ibu. Mana Bu Ivon? Ini saya kan disertasinya nanti gagal ini karena semua variabel atau dimensinya itu cuma 0,4, 0,45. Terus ibu juga bingung ya. Itu kan baru pertama kali melakukan penelitian. Terus ibu tanya, nah ibu menyebar kuesionernya ke siapa? Yang ini peternak sapi. Terus ibu tanya, lah peternak sapi kalau jawab pertanyaannya ibu suruh ngisi sendiri atau ibu tanyain terus ibu yang ngisi? Dia ngisi sendiri lah, enggak paham Bu. Ya dong, peternak sapi ngisi kuesionernya S3 kan enggak paham dianya. Nah, terus ibu bilang kalau begitu diperbaikin bahasanya, kemudian sambil ditanya dijelaskan. Jadi ibu yang bantuin ngisi. Nah, setelah dilakukan itu ternyata bisa sampai 0,6. Berarti kan ada penambahan reliability. Ya, nah itu yang Ibu maksud. Kita kadang-kadang mesti lihat dari beberapa segi. Jangan cuma dari kita yang menyebarkan kuesioner, tetapi kepada siapa kuesionernya itu disebarkan. Jangan sampai nanti reliability-nya kecil. Oke, Bu, terima kasih atas sarannya, Bu. Berarti Ya. itu termasuk penyebaran kuesioner yang terbuka ya, Bu? Ya, jadi itu nanti paling kalau mau ya yang terbuka aja. Jadi seperti wawancara begitu kan. Ditanya terus dia jawab. Nah, cuman nanti pada waktu membuat laporan di pembahasan itu harus dijelaskan supaya kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari jawaban yang mereka lakukan. Ya. Ibu, terima kasih. Saya izin lanjutkan ya, Bu. Ya. Ini kelompok pemikiran dan pembangunan hipotesis. 3 variabel independen, 1 moderasi, dan 1 dependen, ditambah dengan 4 kontrol. Ada 6 hipotesis, semuanya saya ajukan positif, sehingga moderasi diharapkan dapat memperkuat hasilnya, Bu. Nah itu juga nanti jangan lupa ya, kenapa kok strategi hijau dianggap dipakai sebagai moderasi. Alasannya apa? Oke, baik Bu. Ini ada rancangan penelitian. Untuk jenis data, saya pakai data primer dengan skala pengukuran Likert, ada 6 tingkatan. Sampel, terutama di Riau, nanti akan ada tambahan dari luar Riau. Setting lingkungannya saya buat real. Kemudian periode penyebaran atau periode pengumpulan datanya di tahun 2022 ini harusnya sesuai kapan seminar proposalnya, Bu. Baru unit analisisnya adalah individu. Berikut adalah definisi operasional dari variabel. Ini untuk kinerja lingkungan. Pertama, ada dimensi kinerja pencegahan polusi. Kedua, kinerja penata layanan produk. Ketiga, kinerja teknologi bersih. Ini saya masih ambil punya orang. Dari Mosomik et al. 2015. Kemudian, dimensi keempat, manfaat kompetitif. Ini dari Mosomik et al. 2015 dan Petera 2021. Kemudian, ini yang jadi novelty saya bentuk variabel pihak eksternal. Untuk indikator yang lama ada dari 2 peneliti ini, dan saya nambahkan 2 yang baru. Kemudian, strategi hijau, variabel strategi hijau. Ini dimensinya ada strategi produk hijau, strategi konsumerisme hijau. Ini dari Haryati et al. 2020. Yang ketiga, strategi pencegahan polusi dari Mosomik 2015. Strategi penata layanan produk juga sama. Kemudian strategi teknologi bersih. Nah, kemudian yang jadi novelty-nya ada 2 yang saya ajukan. Strategi energi bersih dengan 6 indikator, dan dimensi strategi aktivitas hijau dengan 3 indikator. Dengan argumen yang tadi sudah lebih lengkapnya nanti ada di disipasinya, Bu. Kemudian untuk variabel ketiga, inovasi hijau. Ini ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi ekoorganisasi, inovasi pemasaran lingkungan, itu masih ambil punya orang.
Dan saya menambahkan dimensi baru inovasi kontrol lingkungan dengan 3 indikator baru. Ini kebanyakan bioindikator atau ekoindikator. Kemudian saya juga ada penambahan dimensi penganggaran ramah lingkungan dengan 4 indikator, karena penganggaran pun juga perlu ada di dalam perusahaan untuk menjaga lingkungan. Kemudian kapabilitas dinamis hijau, 5 indikatornya masih mengambil punya YOSAF 2022, tapi saya juga menambahkan 2 yang baru karena sebelumnya belum ada membahas tentang integrasi dan koordinasi dari kapabilitas dinamis hijau. Kemudian variabel berikutnya, manajemen rantai pasokan hijau, dimensi pembelian hijau, manufaktur hijau, dan kemasan hijau masih mengambil punya orang. Distribusi hijau, pengelolaan lingkungan internal dan pemasaran hijau mengambil dari peneliti sebelumnya. Edukasi lingkungan dan pemulihan investasi masih dari peneliti sebelumnya. Nah, ini yang saya pisahkan tadi, Bu. Kerjasama lingkungan antara satu dengan pemasok, yang satu lagi dengan pelanggan. Nanti ini akan saya integrasikan dengan just in time seperti saran Ibu tadi. Iya, oke. Kemudian desain ramah lingkungan atau eco-design ini masih yang peneliti sebelumnya. Dan ini yang budaya hijau, dimensi baru. Yang 6 sebelumnya saya ambil dari UAM 2019. Dan saya tambahkan 4. Salah satunya menerapkan budaya 6R. Kemudian sistem informasi hijau. Untuk dimensi proses, sistem, dan teknologi saya mengambil dari Liu et al. 2018 dan Sudarno 2022. Saya sudah tambah juga sedikit indikator untuk menambahkan aja, Bu, biar lebih valid dan reliable. Dan ini yang paling saya andalkan untuk novelty, yaitu jaringan hijau dan digitalisasi, di mana jaringan hijau ini dibutuhkan untuk mengurangi biaya transportasi salah satunya, dan digitalisasi untuk menghemat penggunaan dokumen fisik. Sehingga kedua ini kalau diintegrasikan dengan baik, bisa meningkatkan kinerja lingkungannya. Ya. Kemudian ini untuk variable control ada 4. Usia ini dihitung dari lama aktivitas perusahaan, ukuran dari jumlah karyawan, tipe industri ini pakai kode dummy, itu nanti akan saya kodekan. Misalnya dia perusahaan dagang, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, tapi nanti manufakturnya apabila masih dia luas, skopnya akan saya kodekan lebih spesifik lagi. Kemudian sertifikasi ini menghitung jumlah sertifikasi terkait yang ada di dalam perusahaannya. Untuk populasi dan sampel, saya merencanakan diutamakan dulu Provinsi Riau, kemudian dilanjutkan yang di luar Provinsi Riau. Sumber data saya mengambil dari website yang warna link hijau ini. Ini saya akses di 12 November tahun 2021. Ada 10.964 industri. Kemudian setelah saya proposi sampling, saya sudah dapat 527 perusahaan yang terdiri dari yang berbentuk badan usaha baik kecil, menengah, dan besar. Sebentar, itu 10.964 itu bukannya perusahaan. Kalau industri itu berarti perusahaannya lebih dari 10.000 loh. Oh ya, berarti ini perusahaan jadi ya, berarti saya saya perbaiki. Di sini kebetulan ada yang mau saya tanyakan, Bu. 527 perusahaan ini kan berbentuk PT dan CV. Saya ada daftarnya, Bu. Dan itu klasifikasinya kecil, menengah, dan besar. Iya. Apakah itu yang kecil mau tetap dipakai, Bu? Nah, kalau itu nanti membuat menjadi kesulitan di dalam menjawab, ya mungkin sebaiknya tidak, karena kan di situ ada competitive advantage ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada competitive. Tapi yang Ibu suruh bikin 1, 2, 3 itu apa ya waktu itu? Green innovation, Bu. Oh, inovasi. Nah, kalau perusahaan kecil-kecil apa dia melakukan inovasi atau tidak? Terlalu banyak, Bu. Terlalu stabil ya? Iya, Bu.
Ya sudah, enggak apa-apa, perusahaan kecilnya enggak usah diikutkan ya. Oke, nanti menengah sama yang besar nanti akan saya sortir lagi, Bu. Ya, nah nanti dikatakan kenapa kok perusahaan kecil tidak diikutkan, karena inovasinya itu terlalu kecil sekali. Nanti akan mempengaruhi hasil uji hipotesanya. Baik, Bu. Akan saya revisi. Untuk berikutnya, untuk angket, untuk kuesioner, minimal 1 orang per perusahaan. Kalau lebih bagus. Kemudian kualifikasinya minimal level ya, seperti direktur, manajer, atau posisi strategis yang saya anggap kompeten. Dengan syarat minimal kerjanya 3 tahun di dalam perusahaan tersebut. Kemudian menurut ini juga perlu diperhatikan unit of analysis-nya apa? Apakah organisasi atau individu? Individu, Bu. Kenapa individu? Coba dilihat supply chain itu dia untuk individu atau untuk perusahaan? Sebenarnya perusahaan, Bu. Iya. Ya. Terus juga ada theory of the firm ya. Iya, Bu. Nah, jadi itu nanti kalau misalnya satu perusahaan itu jawaban kuesionernya lebih dari 1, berarti misalnya perusahaan A itu ada 5 orang yang jawab, maka nanti dicari rata-ratanya untuk meannya untuk tiap perusahaan. Baik, Bu. Saya paham, Bu. Ya. Oke. Kemudian menurut Hair et al. Tahun 2019 yang Ibu kemarin minta cantumin halaman bukunya 633, itu apabila menggunakan SEM dengan model yang jumlah konstruksinya besar, jumlah sampel minimum adalah 500. Kemudian metode analisis data, yang pertama statistik deskriptif seperti pada umumnya, kemudian diikuti persamaan struktural, persamaannya terlampir, kemudian identifikasi model itu yang GFI, AGFI, RMCA, dan lainnya. Ya. Biasanya ini dari Amos, Bu. Iya, betul. Itu dari Amos. Uji model, validitas dan reliabilitas sesuai kriteria dari HARE, halaman 152. Itu yang kalau makin banyak sampel, loading factornya akan makin kecil biasanya. Iya, betul. Itu di bab 3-nya dari HARE ya. Saya kurang ingat, Bu, babnya, tapi halamannya 152, Bu. Oh iya, iya. Kemudian lanjut uji hipotesis, itu uji T. Kemudian uji koefisien determinasi T adjusted R-square karena variabel prediktornya lebih dari 2. Betul. Kemudian uji moderasi untuk melihat dia ini memperkuat, memperlemah, atau malah tidak memoderasi. Ya. Berikutnya uji sensitivitas untuk melihat apakah indikator baru dan indikator lama ini seberapa bagus untuk mengukur kinerja lingkungannya. Diikuti dengan uji ekspansi, terutama nanti di variabel yang ada novelty-nya. Untuk sementara saya belum tahu variabel yang novelty yang akan diterima yang mana. Jadi saya hanya buat penjelasan umum di bab 3-nya, Bu, untuk ekspansi. Terakhir ada studi pendahuluan di mana sesuai saran Ibu kemarin, saya akan sebar 50 angket apabila memang sudah di ACC untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Kemudian akan saya sortir indikator yang memang nilainya rendah, dan itu yang akan saya jadikan sebagai kuesioner final untuk disertasinya, Bu. Ya. Kemudian ini bentuk SEM-nya, Bu. Mungkin ini bisa saya jelaskan, Bu, terkait pemaparan signifikansi saya, Bu. Mohon masukan dan saran. Ya, nah tadi kan dikatakan waktu uji sensitivitas itu uji ukuran lama sama baru ya. Iya, Bu. Nah, itu nanti makanya di bab 2 itu sudah harus ditunjukkan ukuran lamanya itu apa, kemudian ukuran barunya bagaimana. Sudah ada di bab 2. Sudah ada ya di bab 2, ya. Oke, bagus. Nah, kemudian yang di ukuran baru kalau ini di bold ya. Sudah saya buat sesuai saran Ibu kemarin. Terima kasih, Bu. Ya, nah kemudian nanti kalau ditanya di sidang, apakah modelnya ini nanti Nicholas mau buat dalam bentuknya itu reflektif atau apa satunya lagi itu?
Formatif, Bu. Ya, formatif. Mau yang mana? Saya akan pakai reflektif karena saya ingin menguji apakah dimensi baru yang nanti saya ajukan ini cocok nggak untuk mengukur variabel konstruknya, Bu. Ya. Jadi itu nanti harus diceritakan. Itu yang suka nanya gitu Bu Sekar. Oh iya, Bu, benar. Dulu waktu kuliah Metopel pernah dijelasin soal reflektif dan formatif juga, Bu. Ya itu gara-gara ada satu mahasiswa Ibu uji pakai reflektif sama formatif. Ibu bilang nggak bisa kalau kamu bikin kuesionernya dari reflektif terus ditambahin kata no, tidak. Jadi misalnya saya makan nasi, itu reflektif. Tapi kalau formatifnya dia bilang saya tidak bisa makan nasi. Ya bukan begitu kan, cuma dikasih kata tidak begitu. Bukan begitu. Nah, cuman ya waktu itu kan belum banyak yang paham yang berkaitan dengan formatif itu. Akhirnya ya dia tetap diterima, ya, padahal ibu masih grudel sebetulnya. Nganggap itu tidak benar, tapi disuruh terima begitu aja, ya sudahlah ngalah aja udah. Nah cuman ibu jadi kasih tahu, karena reflektif sama formatif itu bentuk kuesionernya itu beda ya. Iya, Bu. Ya, kalimatnya kan memang membentuk betul-betul to form begitu. Ya. Ya. Berarti yang formatif itu misalnya memang yang sudah baku seperti dari peraturan atau undang-undang ya, Bu? Enggak selalu. Oh gitu ya. Enggak selalu juga, tetapi memang betul-betul membentuk. Misalnya sistem pengendalian intern. Dibuang satu aja, kan jomplang nanti. Betul tidak? Kalau mengacu pada koso, iya, Bu. Akan jomplang, Bu. Iya, akan jomplang. Nah, itu makanya bisa menggunakan formatif. Tapi reflektif juga bisa digunakan. Cuman ngecek pertama, tapi nanti kalau sudah kita harus bentuk formatif. Karena misalnya SPI itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, Ya. jadi otomatis nanti panahnya masuk ke dalam, bukan Ya. keluar. Kalau ini kan keluar. Ya. Ya. Nah, itu yang masih diperhatikan. Kemudian mau tanya lagi, Bu. Boleh, Bu? Ya, silakan. Nanti kolokvium itu ada penguji luar nggak? Belum, baru penguji dalam semua. Paling cuma 3 orang. Termasuk Prof. Iti ya, Bu? Ya, jadi dulu sebetulnya nggak selalu ikut, tapi terus ibu bilang kan karena ada mahasiswa bermasalah, terus ibu bilang pokoknya harus masuk di setiap sidang, ibu bilang. Kalau nggak tahu kejadiannya kayak apa, mahasiswanya kasihan, dipaksa sama pengujinya itu untuk nambahkan yang sebetulnya nggak perlu. Nah kan kasihan itu. Nah, gara-gara itu terus akhirnya setiap kali sidang Prof. Etik masuk untuk jadi saksi di dalam penguji. Tapi ya memang bukan cuma saksi aja. Prof memang betul-betul nguji. Bakalan ditanyakan itu novelty. Ya. Nah, itu sebaiknya di dalam PPT ukuran lama dan baru itu tetap ditampilkan. Jadi jangan ditanya, tunggu ditanya nanti baru ditampilkan. Harus ada itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian signifikansi. Nah, identifikasi masalah kan di dalam buku panduan memang ada, ya kan? Ya, Nah itu nanti ditambahkan di dalam PPT-nya. ya, Bu. Ya, nah, kemudian nanti kalau ditanya mengenai penelitian sebelumnya, paling dimasukkan yang jurnal-jurnal utama aja. Itu perlu masuk PPT juga, Bu? Masukin PPT, kadang suka ditanya. Baik, Bu. Terus mengenai tadi indikator untuk masing-masing variabel, pengukuran toh instrumennya itu harus masuk di dalam PPT juga. Baik, Bu.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sementara itu dulu Bu. Terima kasih ya Bu. Saya stop share. Terima kasih kembali. Ya. Sebentar. Nah, ini yang Ibu maksud ya. Jadi nanti kalau menjelaskan PPT-nya harus masuk ini. Ya, ada pengukuran lama, ada pengukuran baru. Ya. Ini cuman cara menyajikannya kurang bagus. Misalnya ada efisiensi biaya, jangan disambung terus ke bawah. Dipakein dot-dot-dot jadi kelihatan kalau misalnya ada 6 indikator. Kalau gini kan kita ngitungin dulu satu-satu. Ya. Nah, itu jangan dilakukan karena nanti pengujinya bisa kesel kalau begitu. Ya. Pokoknya meminimalisasi ya, apa yang kurang. Nah, kemudian tadi kayak punyanya Nicholas yang berkaitan dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan green tadi, itu nanti SK-nya nomor berapa ditampilkan. Ya, nggak usah isinya dari SK, tetapi nomornya aja. Paling intinya aja nanti kalau memang dibutuhkan gitu untuk yang variabel kontrol itu tadi. Baik Bu, akan saya cari dulu ya Bu. Terima kasih. Ya, dan variabel kontrol itu tetap harus dijelaskan di bab 2 ya. Ya, ada Bu. Oke deh. Tadi sudah ditanya sama Mbak Wiji, yang sudah siap siapa dari kalian berdua? Mas Alvin yang di WA tadi Bu. Oh. Sudah Bu, sudah ditanya. Jadi jawaban saya kalau Mas Niko sih sudah pasti siap, saya bilang. Kalau saya 75% lah Bu. Dan beberapa hari ini pasti saya kejar, karena ini sengaja saya cuti untuk ngejar supaya bisa selesai Bu. Oke. Berarti sampai cuti ya? Iya, cuti kerja Bu. Ya, Jadi ya. kerja buat biar fokus dulu beberapa hari setidaknya biar bisa siap untuk kolokium. Ya, betul. 1-2 hari bisa lah Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang berikutnya Alvin ya. Ya, izin share ya Bu. Ya. Judulnya ini smallholder management. Suaranya putus-putus ya? Putus. Mas sudah dulu tes 1-2. Sudah. Ya. Jadi smallholder management dan corporate social financial burden. Finansial dari Bu Ivon nih. Oh iya. Effect of government policy. Fenomenanya. Fenomena terbagi dua Bu. Desain yang saat ini dan bagaimana implementasinya. Jadi sebenarnya plasma itu harusnya itu mutual benefit. Itu konsep utama yang dibangun. Juga di sini ada uang untuk. Tetapi kita lihat bahwa faktanya itu tidak terpenuhi 20. Walaupun sekarang Bu peraturan yang baru sekarang itu bermasalah Bu ya. Itu kalau tidak dipenuhi bisa izinnya dicabut atau perizinnya nggak diperpanjang, terutama untuk HGU-nya Bu. Lebih saklek lagi. Oke, nah itu nanti diceritakan ya. Oh iya Bu. Itu kan termasuk salah satu kelemahan dari kondisi yang sekarang. Iya. Makanya butuh template. Iya. Tapi ini kan kondisinya dipaksa. Nah, iya. Nah, 20 ini sebenarnya belum dipenuhi juga. Jadi perusahaan walaupun wajib, dia masih cari cara untuk ngeles Bu, untuk avoid lah. Nah,
ada isu yang terjadi di smallholder partnership. Isunya apa? Bisa turun. Ini harusnya masuk. Ya lebih kecil. Jadi isunya itu yang terjadi adalah perusahaan itu enggan sebenarnya untuk bermitra karena create burden. Tani pun merasa nggak mau, kadang terasa dibohongi Bu oleh perusahaan. Itu pastilah kita sering lihat di berita, perusahaan membohongi plasma, perusahaannya juga nggak mau. Sebenarnya dua sisi ini betul Bu. Saya kan dianggap nggak dari perusahaan lah Bu ya, tapi dari independen. Dua-duanya betul Bu. Nah ini kan ada masalah Bu. Ibarat suami istri, dua masalah. Bilang nggak mau, istri bilang juga. Jadi sama-sama bermasalah. Ini kan harus cari jalan tengah. Tapi pemerintah sudah ada menengahi dengan memberikan program-program. Tetapi program-program ini pun tidak efektif. Nah ini Bu, nanti saya tambahkan dari Bu terkait contoh dengan Bulog itu Bu, nanti saya akan tambahkan ya Bu. Niko jelas nggak suaranya Alvin? Jelas ya Bu? Jelas, sama saya jelas. Oh ya, berarti di ibu yang unstable, soalnya muncul barusan. Saya ulang Bu ya. Iya, iya. Jadi Ibu berarti close aja nih wajahnya. Iya. Desain awalnya Bu adalah plasma itu harusnya total benefit yang perusahaan dapat, petani masyarakat juga dapat manfaat. Desain berikutnya adalah ini mandatory 20%. Nah, ini yang tadi kita cerita bahwa tidak semua perusahaan itu comply. Nah, mengapa tidak comply? Itu salah satunya adalah burden bagi perusahaan. Nah, burden itu sebenarnya jarang dibahas karena perusahaan tidak mau terlalu expose. Di satu sisi juga dari petaninya sering merasa ditipu Bu oleh perusahaan. Apakah ini betul? Sebenarnya dua sisi ini betul Bu. Dan bagaimana menengahinya? Pemerintah sudah hadir menengahi, memoderasi. Tetapi belum efektif. Makanya ini perlu dicari jalan tengahnya. Nanti saya juga akan tambahkan Bu terkait contoh yang Ibu tadi cerita terkait Bulog. Bagaimana Bulog itu justru tidak memiliki manfaat untuk kemakmuran dari petani. Saya tambahkan ya Bu. Berikutnya, Jelas Mas Alvin, di tempat saya ya. Iya. Halo? Iya Bu, jelas Bu suaranya? Iya, udah jelas. Baik. Nah, research gap-nya Bu adalah banyak penelitian tentang plasma itu lebih cenderung ke aspek pertaniannya, aspek ke agronominya. Sementara dari aspek finansialnya itu masih belum. Nah, kalau ini yang perlu diteliti lebih lanjut secara finansial, secara ekonominya, bagaimanapun kan kerjasama atau perusahaan itu dibangun atas dasar sebenarnya ekonomi dulu. Itu Bu yang menjadi research gap-nya yang masih sedikit. Nah, maksudnya riset terkait plasma secara finansial itu yang masih sedikit Bu untuk research gap-nya. Nah, motivasinya tadi Bu karena sedikit riset terdahulu menjadi motivasi, kemudian juga ada motivasi ingin mencari tengahnya itu atas masalah plasma yang sedikit dan yang cenderung burden itu apa? Ini pakai kata-kata Bu Ivon Ibu adalah untuk new template untuk smallholder. Signifikansinya adalah heterogeneity. Biasanya heterogeneity itu ada
berarti ini saya tambahkan Bu ya, sebelumnya itu ada origin farmer, kemudian ada hektar juga, ada kemudian beberapa ukuran untuk heterogeneity ini seperti mungkin entrepreneur lokal itu akan saya tambahkan juga. Jadi compare Bu ya, ukuran lama dengan ukuran yang saya pakai. Oke, boleh. Ya. Kemudian farmers itu dari Bu Ivon ini adalah jumlah hektar per petani. Saya sudah pikir Bu, hubungannya, tapi setelah dipikir-pikir, oh iya Bu, mungkin adalah dengan kalau satu orang itu terlalu kecil atau terlalu besar, ini juga problem. Baru dapat Bu tadi pagi setelah merenung-merenung, saya kalau kekecilan berarti dia tidak happy, kebesaran dia kayak mendominasi, itu jadi sesuatu yang betul Bu, jadi ukurannya itu yang beda tapi diimplementasikan Bu. Ini terima kasih Bu Ivon. Ya, jadi produktivitasnya nanti yang dilihat. Iya. Ya, jadi seperti misalnya di rumah sakit perawatnya itu kalau jaga malam cuma sedikit 5. Tapi satu sal itu kan ada misalnya 25 orang. Berarti kan dia harus handle satu perawat 5 orang. Kalau 3 orang mejet bel, nah dia nggak bisa badannya dibagi 3. Kalau yang satunya terlambat, didatangin langsung ngomel. Apalagi yang berikutnya ngomel. Jadi dia akan pasti diomelin oleh 2 pasien. Ya itu kejadian pas ibu nemenin anak ibu di rumah sakit. Terus gempa bumi. Gempa bumi di rumah sakit. Malam-malam lagi jam 2. Ibu cuman taunya apa itu jendela kok goyang-goyang, kenapa ya? Bayangin tengah malam ngelihat jendela goyang-goyang sendiri kan bingung toh. Ada apa gitu, sudah halusinasinya macam-macam. Terus sebentar lagi berasa tempat tidurnya kok digoyang-goyang ya. Wah ini siapa yang goyang-goyang di tengah malam. Terus akhirnya baru keluar itu semua pasien. Gempa. Nah itu yang kasihan yang diinfus. Iya, infus. Jadi dia harus bawa infusnya sendiri. Iya. Nah jadi otomatis itu yang jadi pikiran Ibu ya, kenapa berapa hektar per petani ya. Iya Bu. Itu mikirnya lama Bu, saya kenapa Bu Ivon seperti itu ya, cari-cari pikir-pikir baru dapat tadi pagi Bu. Maksud dan tujuannya baru dapat. Oh ya, cocok Bu. Kemudian skema Bu, skema ini ada yang petani kelola sendiri, ada yang dikelola perusahaan. Sebenarnya ini sudah ada yang meneliti, cuma aspeknya masih sedikit lah Bu. Kemudian Smith Square Bu, biasanya kan kalau mengukur top manajemen komitmen ini via kuesioner. Nah di sini bedanya adalah kita tidak kuesioner, tetapi dengan pengukuran dari achievement. Jadi bagaimana manajemen ini mencapai komitmen atau melaksanakan komitmen terhadap pembangunan dari plasma ini. Kemudian adalah memperkenalkan tahap awal untuk corporate social financial burden yang dilihat dari sisinya. Nah, burden ini yang muncul dari smallholder partnership. Ini signifikansi. Problem. Berarti ya di sini adalah pertama adalah melihat bagaimana heterogeneity itu bisa apakah menambah atau mengurangi burden bagi perusahaan. Suara masih kok. Tunggu ya, saya ganti channel.
Caranya pindah channel itu apakah harus punya 2 macam kartu atau gimana? Kok bisa pindah channel? Saya ganti ke ini Bu, Telkomsel. Biasa kan pakai WiFi. Ini Ya, saya ya. ganti ke Telkomsel. Sudah clear Bu? Maaf. Udah jelas sih. Ya. Jadi inilah sebenarnya tujuan ini seiring dengan research question-nya Bu. Jadi melihat apakah mungkin ini lebih gampang jika dengan gambar Bu ya, dengan gambar nantinya. Kontribusinya adalah pertama tentunya bagi perusahaan itu bagaimana kita mengurangi burden. Kemudian juga bagaimana menjadi referensi untuk bisa memberikan policy yang lebih baik untuk mengelola plasma ini dari government. Nah ini jadi gini kan Bu, pemerintah itu sudah ada perannya baik menengahi perusahaan dan masyarakat. Biasanya mereka memberikan program-program. Nah, program-program itu utamanya adalah seperti subsidi-subsidi. Nah, subsidi ini apakah atau tidak, itu juga perlu dalam hal ini menjadi evaluasi. Harapannya ketika dilihat bahwa sini ini menjadi target yang tepat atau tidak, ini menjadi kontribusi untuk pemerintah, Bu. Ini bahasa Inggrisnya belum tahu, Bu. Target yang tepat itu apa ya bahasa Inggrisnya? Bisa jadi kuning. Kemudian tentunya pemerintah itu kan mau perusahaan itu mencapai 20%. Nah, tentunya kalau burden ini berkurang, perusahaan merasa ada benefit, tentunya pasti akan meningkat nih compliance dari masyarakat dan berkuranglah isu-isu smallholder. Tadi Ibu cerita kayak preman segala macam. Itu kan tidak terjadi isu-isu itu karena ketidakpuasan di dalam plasma tersebut. Nah, harapannya dengan ada template baru ini diharapkan isu-isu berkurang, perusahaan juga lebih senang, masyarakat lebih senang. Dan overall, tadi Bu tanya di awal Bu, ya overall itu siapa saja ya? Plasmanya sendiri, dari perbankan, dari stakeholder secara general, ini akan meningkatkan sukses rate. Kalau sukses rate-nya bagus, tentunya bagi perbankan, risikonya lebih rendah Bu, ketika dia mau masuk untuk financing di plasma untuk kontribusinya. Ya, mungkin nanti ada satu penelitian sendiri itu yang kita melihat untuk mengetahui bagaimana develop mutual trust ya. Iya. Tadinya itu kan trust-nya itu yang jadi problem. Iya. Baik Bu, extend nanti Bu, depan setelah ini kita tambah. Ya, mungkin nanti itu bisa pakai kuesioner itu. Jadi ini kan Suyanto enggak mungkin dapat datanya 2 tahun toh. Saya rencana sih cross section Bu, 1 tahun aja Bu, karena Iya, pesimis. kalau cuma datanya setahun, maka itu bisa Iya. di-mix dengan adanya kuesioner. Oh, Toh iya. kuesioner itu kan hasilnya dalam bentuk interval. Iya. 3, sekian, 4, sekian, ya toh. Nah, Iya. sedangkan hasil dari variabel independennya dan dependennya mungkin ada yang dalam bentuknya rasio. Iya Bu. Jadi mungkin nggak harus semuanya nanti di running. Mungkin hanya dengan independen variabel yang mana yang nanti butuh untuk di running dengan data kuesioner tadi. Itu ada bimbingan 2 yang sudah gitu. Satu punyanya Bulin of Trace. Iya. Ya Bu, dicoba diformulasikan Bu. Silahkan. Ya. Teorinya Bu, teorinya adalah social contract theory tahun 1651. Ketua, kemudian stakeholder theory 84, kemudian stakeholder management. Ini ada 2. Jadi dalam stakeholder management itu ada yang kita controllable, ada yang in general, bukan berarti tidak controllable, tapi
lebih sesuatu yang mungkin lebih given ya Bu ya, seperti pemerintah itu eksternal. Sementara yang di internal itu yang benar-benar lebih kita bisa kontrol. Ya. Nah, bagaimana dua mekanisme ini berperan dalam terkait dengan corporate social financial burden? Ini kerangka teorinya Bu. Iya. Ini kalau di Jepang itu enak, soalnya kalau di Jepang itu antara pemerintah kemudian dengan perusahaan, satu lagi itu mungkin pembuat regulator. Karena yang namanya pemerintah belum tentu dia sebagai pembuat regulator ya. Nah itu mereka duduk sama-sama untuk membuat satu keputusan atau regulasi mana yang bisa menguntungkan ketiga belah pihak. Jadi contohnya itu kalau misalnya ada demo buruh, itu Jepang enggak bingung lagi karena nanti yang menangani departemen buruh, departemen tenaga kerja. Nah, makanya di Jepang jarang tuh ada yang namanya demo-demo. Ibu sih jarang dengar, enggak ada kayaknya. Iya jarang Bu. Kalau di kita kan banyak demo buruh. Sering. Oke, dilanjutkan. Iya Bu. Ini adalah konseptual framework-nya Bu. Jadi kemarin itu Bu yang di awal-awal untuk manajemen discretion saya masukkan ke moderating, tapi setelah dipikir-pikir ini juga bagian dari manajemen Bu. Jadi saya masukkan kembali ke independent variable-nya sebagai bagian dari smallholder management. Iya. Untuk prediksinya sebenarnya susah sih Bu ya, untuk prediksinya sebenarnya kayak gini juga. Ketika size ini sebenarnya dia nanti larinya itu cuma tahap pertama ini masih linear regression Bu ya. Karena kalau kita bicara ekonomi Bu, mungkin kayak teori diminishing return itu Bu. Awal-awal mungkin kalau dia pertama kecil awal-awal itu mungkin masih bagus, tapi nanti kalau semakin besar itu akan semakin malah rugi gitu Bu, kayak parabola gitu Bu. Misalnya kalau makan gitu Bu, mungkin yang tahap pertama nikmat, kedua, ketiga, keempat, udah kebanyakan kayaknya malah bukan menikmati lagi, tapi malah jadi kekenyangan, jadi sakit gitu Bu. Jadi size itu pun kalau kita bilang besar itu Bu tidak baik, kecil juga tidak baik, maka sebenarnya bentuknya ke depan itu adalah analisis parabola. Cuma dalam hal ini kan masih kita anggap linear dulu ya Bu. Iya. Ya. Kemudian scheme management, kemudian top commitment management, manajemen discretion, ini yang berpengaruh ke financial burden. Untuk government policy itu menjadi moderasinya. Kontrolnya adalah duration dan productivity yang Ibu jelaskan tadi mengenai productivity ini yang menjadi satu komponen juga. Nah, sebentar, itu di independent variable berarti ada 3 ya independennya? Iya, independennya 3, tetapi sebenarnya satu kesatuan itu smallholder management. Jadi bagaimana perusahaan ini Bu memanage dari plasmanya, tapi dari 3 aspek. Dari 3 aspek? Iya. 3 variabel, 3 aspek. Pertama adalah karakternya Bu. Karakter si plasma atau heterogeneity. Izin ini Bu ya, izin saya analogikan ke kelas Bu ya. Kan dosen itu mungkin ada anaknya itu yang karakternya seperti ini. Ya, mungkin dari sisi umur, kalau ada yang umurnya dikelompokkan ke satu kelas kan, kalau kita bicara, kalau kuliah kan sama aja ya, umur tidak pengaruh. Misal kalau di sekolah tertentu kan, misal katakan SD atau SMP itu umur ngaruh. Terlalu muda, terlalu itu ngaruh. Kemudian bagaimana komitmen, misalnya komitmen itu adalah bagaimana guru atau dosen itu hadir, misalnya hadir setiap kelas, mendampingi di anak-anaknya. Misalnya di sini adalah bagaimana perusahaan itu komit terhadap kualitas yang dibangun, komit terhadap biaya. Kemudian adalah discretion, bagaimana perusahaan itu mengelola, memberikan sesuatu yang mungkin tidak common. Jadi
ketika suatu proyek itu rugi, kan tidak mungkin rugi terus, rugi ini dibebankan semua ke petani. Artinya petani kan tetap butuh pendapatan. Nah, bagaimana perusahaan ini menjembatani? Biasanya disubsidi atau ditalangi. Diskresi itu seperti itu ada. Nah, di kelas pun kan pasti ada, Bu, ya. Ya, ketika kalau kita bicara peraturan, misal di sekolah, tidak boleh rambut panjang. Ini lagi hot nih, Bu, masalah rambut panjang untuk anak sekolah. Tapi ada anak-anak tertentu yang mungkin mereka ini ternyata artis cilik, Bu. Nah, mungkin ada diskresi tertentu dari sekolah ini yang memberikan, ya nggak apa-apa, khusus ada pengecualian. Nah, contoh seperti juga berlaku di perusahaan, Bu, ketika ada sesuatu yang mungkin di luar standar. Nah, perusahaan ini memberikan suatu policy, kebijakan lah, discretion. Jadi untuk kayak menutupi hal yang mungkin bisa berdampak buruk, maka ditutupi dengan cara memberikan diskresi. Ya, oke. Nah, itu nanti pada waktu menguraikan mengenai manajemen discretion, kemudian mengenai smallholder management, ya pokoknya yang di independen ini harus jelas ya, supaya nanti yang menguji itu tahu. Iya. Baik, saya lanjutkan, Bu. Ini adalah variabel dan measurement. Ya. Untuk CSFB-nya itu adalah gabungan dari 4 account yang ada di dalam laporan keuangan, yaitu adalah piutang, receivable, kemudian cadangan piutang, kemudian project loss, ya, dan terakhir. Ya, Bu? Itu nanti ditambahin nama autornya siapa di bawahnya variabel. Terima ada, Bu. Iya. Sekarang itu. Jadi gini, contohnya seperti punyanya Pak Ardi kemarin itu. Misalnya SFB ini kan berasal dari PA, kemudian ada PRI ya toh. Nah PA-nya itu punya siapa, PRI-nya punya siapa begitu. Baik. Boleh. Jadi per account, Bu, ya? Iya, per account boleh ya. Iya. Ini kan account, Bu, ceritanya dia. Ya. Ya, baik, Bu. Kemudian dari size. Size-nya ada 2. Ini saya kurang tambahin, Bu. Nanti saya tambahin lagi yang dari Ibu itu adalah number of hectare, number of farmer, number of hectare per farmer. Dari Bu Ivo. Ini tambahin, Bu, ya. Yang ya, jadi ada 3 pengukuran. Jadi satu size ini bisa diukur 3, apakah dari ukuran hektar, jumlah hektarnya, apakah dari jumlah petaninya, dan juga dari jumlah hektar per petani. Kemudian untuk skema manajemennya adalah 1, jika itu adalah independent smallholder, yang kedua adalah 1, jika itu adalah managed smallholder. Untuk top management commitment menggunakan Schnitt square dengan 4 dimensi. 4 dimensi dari ini itu quantity, quality, time, dan cost. Nah, itu kemudian untuk siapa itu harus ditulis ya? Iya. Ini saya ambil dari Schnitt square. Jadi konsepnya dari Schnitt square, Bu, tapi yang pakai belum ada. Konsepnya dari Schnitt. Jadi dituliskan aja, ya. Iya. Kemudian government policy ini adalah apa sih program-program yang sudah atau policy yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk mensupport dari program plasma ini. 1, ini berarti ordinal ya, Mas Iko ya? Ordinal, Bu, ya, sih 1. Yeah. Nominal ya, nominal. Jadi tidak ada, ini bukan interval, Bu, tidak ada perbedaan, tapi kita melihat, ya, 1 itu non program, 2 itu pola PIR ya, 3 itu pola KKPA, 4 itu revitalisasi,
5 itu KUR, dan 6 itu kalau yang terakhir itu PSR sekarang. Peremajaan sawit rakyat. Berikutnya, untuk ini saya ulang lagi supaya nanti di bawahnya ada. Tipe risetnya adalah empirical, kuantitatif, dengan desain kausal prediktif. Tipe data adalah cross-sectional, untuk unit analisisnya adalah organisasi, yaitu koperasi ataupun kelompok tani. Data collection-nya melalui observasi. Kemudian metodenya dari Bu Ivon juga kemarin baru dapat istilahnya moderated regression analysis, MRA. Ya. Ya, dengan model seperti ini tools-nya akan menggunakan eFuse 12. Oh, mungkin bukan eFuse kali ya, MRA aja. Oh, MRA aja. Ada itu. Oh iya. SS tapi dia pakai Sobel. Oh iya. Tanya sama Nicholas tuh. Jadi ada kan programnya MRA itu dari SPSS. Saja itu. Iya. SPSS ya. Iya. Siap. Jadi toolnya kita hapus aja Bu ya. Jadi MRA aja ya. Iya, MRA. eFuse-nya buang. Iya. Baik. Ini saya belum ngerti, nanti harus belajar ke Niko apa itu expansion test, moderation test. Kalau sensitivity analysis ini apa ya Bu ya yang cocok untuk membedakan ukuran lama sama ukuran baru. Oh, kayaknya ini nggak bisa di saya Bu. Ya, kalau uji ekspansi misalnya seperti intellectual capital itu kan ada 3 dimensi. Yeah. Nah, nanti diujinya per dimensi. Oke. Banyak Bu. Ya. Ya Mas Niko. Ya Mas Niko. Mas Alvin pakai yang size untuk uji ekspansinya. Iya, size. 3 pengukuran. Tanya lagi, iya betul. Bu, misalnya kan kalau size ini yang dulu kan adalah katakan cuma hektar. Tetapi saya mengujinya itu 3 Bu, hektar, jumlah petani, dan jumlah hektar per petani. Apakah itu juga disebut sensitivity Bu, atau ekspansi juga? Kan ukuran lamanya hektar untuk size. Oke, nah itu apa namanya, kamu sensitifnya itu di ukuran lama dan barunya itu di variabelnya smallholder itu atau di mana tadi novelty-nya? Di novelty-nya. Jadi kalau dimaksud dengan sensitivity itu adalah lama dan baru dari novelty. Iya, novelty. Ya. Iya, novelty-nya saya juga novelty. Ya, jadi ya di variabel itu. Jadi kalau mau ekspansi tadi kan mungkin diuji 1 per 1. Jadi antara number petani sama jumlah hektar atau yang jumlah hektar per petani itu mana yang lebih reasonable, yang lebih signifikan. Ya. Baik, Bu. Ada lagi? Sementara sih itu dulu Bu yang bisa dimakan. Ya, jadi sudah lebih rapi ya daripada kemarin hari apa tuh, Jumat atau Kamis ya? Iya Bu, udah lebih rapi Bu. Ya Ibu juga senang ini kalau sudah cukup rapi begini nanti kalau sidangnya juga sudah lebih enak. Ya, tinggal nambahin tadi yang identifikasi masalah ya. Iya. Yang belut. Iya. Baik Bu, saya tambahin. Saya izin stop share ya Bu. Ya, silakan. Cuma ini Bu, saya untuk proposalnya saya masih kejar Bu, belum siap, belum rapi betulan. Jadi karena ada yang beberapa saya geser, juga ada beberapa masukan dari Ibu, saya perlu tambahin lagi Bu.
untuk narasi-narasinya. Ya, itu penting ya. Terus kemudian urut-urutannya yang ada di guidance-nya untuk bikin disertasi, ya Iya, itu diikutin. Dan kemudian di bab 2 itu jangan lupa menceritakan mengenai masing-masing konsep. 2 konsep-konsep apa itu? Itu tadi semua independen dan dependen itu. Oh iya. Nah, tapi dimulainya dari dependent variable dulu ya. Iya. Lalu nanti ke independent variable. Iya. Baik. Kemudian apa lagi ya yang Ibu takutnya ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan, nah gini, kalau saudara nanti pada waktu sidang itu dikomentarin, itu jangan kecewa, tapi bagaimana cara menjawab dengan baik. Kan Ibu sudah nanyain bolak-balik ya di sini. Nah, jadi mau tidak mau, paling tidak sudah paham begitu. Kerangka Ya, pikir jangan lupa dijelaskan ya. Kerangka pikir itu conceptual framework bukan, Bu? Ya, Atau conceptual framework itu mesti dijelasin, jadi jangan cuma gambar doang. ya. Terus fenomena itu kalau bisa disupport sama data. Nah, kalau datanya bisa ditabelkan, dibikin tabel. Tapi kalau nggak bisa ditabelkan, paling tidak ada narasi. Kalau ada data dalam bentuk angka atau kuantitatif, itu malah lebih baik. Siap, Bu. Ya itu Bu, ada fenomenanya, datanya ada. Cuma waktu disertasi ini saya buat kan pas saya lagi baru masuk tuh Bu. Jadi ketika awal masuk udah saya bikin. Jadi datanya itu mungkin masih tahun 2021 itu Bu. Nanti mungkin sambil yang ada dulu saya tampilkan. Ya. Kalau ada yang baru sambil ya Bu ya. Oke, nah kemudian unit of analysis-nya harus jelas ya. Ya. Jadi jangan sampai seperti Nicholas tadi kan Ibu tanya toh, unit of analysis-nya individu atau perusahaan. Nah, kalau sudah ada theory of the firm itu berarti perusahaan. Maka nanti kalau misalnya itu ada 5 orang yang jawab untuk satu perusahaan, dicari rata-ratanya berapa. Itu jadi masalah itu kemarin itu. Bu izin tanya Bu. Ya. Misalkan kalau misal Mas Niko itu kan ada 5 orang Bu. Tapi kok variasinya tinggi gimana Bu ya? Satu bisa katakan Bu, ini contoh satu aja. Satu bilang sangat setuju, yang satu bilang nggak setuju atau skornya dan 2 gitu. Iya, iya. Nah itu mesti ditanya lagi berarti. Apakah dia ngerti cara jawabnya atau tidak. Karena kalau tidak itu nanti bisa membuat jadi harus di outlier. Takutnya kan begitu. Ya. Harusnya rata-rata jawabannya di angka 4. Ya. 4 sampai 4,5. Tapi kok ada yang jawabnya 2. Ya, nah 2-nya kalau sedikit itu enggak apa-apa. Tapi kalau banyak yang jawabnya di 2, nah ini kita akan meragukan, nanti berpengaruh terhadap reliability-nya. Misalnya gini Bu, ada 4 rata-rata 4, satunya 2, berarti 1, 2 itu bisa kita buang Bu ya? Iya, nanti bisa 1 sama 2-nya itu kita buang. Tapi juga tidak perlu kita buang, cuman kita lihat frekuensinya berapa banyak yang muncul angka 1 dan 2. Malah ada yang hitung modusnya berapa. Modus itu kan berarti nanti yang paling banyak muncul ya. Iya. Di angka berapa. Itu kadang-kadang suka ditanyakan. Ya. Terus kalau misalnya menulis penelitian sebelumnya itu judulnya jurnal enggak usah. Cukup 3 kolom aja, nama, kemudian variabelnya apa dan hasilnya apa. Iya. Kalau semisalnya itu ada
Nah, kalau kayak punyanya Suyanto itu nanti mungkin Ibu akan perjuangkan boleh menggunakan disertasi orang Iya, atau Bu. paper orang, ya. Nah, Iya, Bu. kenapa demikian Ibu bakalan izinkan? Karena penelitiannya masih belum banyak. Iya. Jadi makanya sebetulnya kalau Prof tidak mau, juga dosen yang lain yang tidak mau pakai disertasi atau tesis gitu kan. Nah, namun demikian kalau penelitiannya jarang itu kita bisa gunakan. Karena belum tentu apa yang ada di disertasi itu sudah dibuat papernya. Iya, Bu. Kalau ada papernya sih no problem. Ya, tapi kalau tidak ada papernya mah repot nanti. Izin tanya, Bu. Ya, Kalau white paper, itu white kan paper, ada paper. Jadi ada, Bu, paper-paper itu yang sebenarnya bukan paper yang kayak scientific paper, Bu. ya, Tapi paper-paper yang seperti white paper ataupun dia seperti kan report-report white paper dan lain-lain ini lebih cenderung dibuat oleh NGO, Bu. Jadi dia melakukan riset, tapi dia tidak terbitkan di dalam jurnal ilmiah. Dia lebih cenderung terbitkan seperti reportnya Greenpeace gitu loh, Bu. ya, ya. Tapi mereka bukan masukkan ke jurnal Scopus atau apa gitu loh, Bu. Nah, itu ditulis saja nanti, itu termasuk report kan? Iya, itu. Nah, untuk yang seperti Tidak, Bu, saya punyanya, jadikan boleh. Kalau Ibu sih anggap itu boleh. Karena Iya. memang kalau untuk yang bidangnya pertanian, ya flora ataupun fauna, itu memang berkaitannya dengan report-report. Nggak bisa, Iya, betul. tidak semua itu dihasilkan dari paper ya. Betul, Bu. Boleh sih itu. Baik, Bu. Ya nanti Ibu akan ikut berjuang nanti kalau ini. Nah kalau tidak ada justru itu kan ngambilnya dari report datanya, fenomenanya. Kalau Iya, reportnya dari nggak boleh dipakai bagaimana? Ya contohnya Iya. Greenpeace itu kan termasuk salah satu organisasi dunia kan. Nah, Iya. kalau tidak boleh dipakai bagaimana? World Iya, Bank gitu misalnya data dari World Bank. World Bank kan juga belum tentu dia berupa paper, bisa aja berupa report. Ya. Iya. Roadmap ya, Bu, report dia bukan paper. Benar. Oke, nah kemudian mungkin juga kalau misalnya ada data di World Bank atau di UNEP segala macam begitu kan, nah itu disebutkan tahun berapa itu dia reportnya berkaitan sama apa begitu. Ada, Bu. Saya masukkan ke referensi, saya masukkan, Bu, ke daftar pustaka. Ya, kemudian kalau ada yang berkaitan dengan peraturan-peraturan, coba lihat di lembaga ini KLKH, Kementerian Lingkungan Hidup, atau Iya. Departemen Pertanian ya. Ada. Siap. Jadi saya update lagi yang terbaru, Bu. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja itu, Bu. Ya. Tuh kalau nggak salah sekarang yang pengen bahas tuh Pak Yosep tuh Undang-Undang Cipta Kerja. Coba nanti Ibu tanya sama UN Gizi, itu dia kan juga ikut apa namanya berperan serta di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Iya. Soalnya pernah ikut seminarnya, jadi makanya Ibu tahu Undang-Undang Cipta Kerja. Cuma kan hanya sebagai pendengar Ibu. Itu Iya, Bu. ikut influence di dalam buat undang-undangnya. Iya, Bu. Ada lagi? Sementara itu dulu, Bu. Ya, jadi kira-kira yang ingin ditambahkan oleh Vin apa aja? Saya akan tambahkan, Bu, beberapa item terkait. Yang pertama itu adalah pengukuran dari per tani per hektar itu, Bu. Saya akan kasih argumen dan saya akan tambahkan mengapa pengukuran itu penting dari Ibu Ivon. Ya. Pengukuran itu. Kemudian saya akan tambahkan yang terkait
fenomena Bulog, Bu, Mm-mm. yang Ibu ceritakan. Kemudian saya akan rapikan lagi terkait penelitian-penelitian terdahulunya. Sebenarnya sih udah, Bu. Sudah ada 8, tapi belum banyak, baru 8, dan semuanya itu baru terkait agronomi sih, Bu. Belum terkait yang finance, belum ketemu, Bu. Yang top management commitment? Top management itu saya ambil yang Smith Square, tapi itu nasinya sudah cukup banyak, tapi memang belum ada yang pakai, karena kan top commitment itu rata-rata pakai kuesioner, Bu. Iya, betul. Itu pakai punyanya Maude sama Mayer. Maude atau Mayer. Ya, saya cari. Kemudian tiga dimensi itu. Top management commitment. Ada normatif, continuance. Satu lagi apa ya yang terakhir itu? Afektif, Bu. Ya, betul, afektif. Ya. Jadi saya bahas itu, Bu, ya. Jadi saya tidak pakai itu adalah untuk mengurangi subjectivity, boleh, Bu, ya? Boleh, dan memang top management. Nah, itu nanti dimasukkan di definisi operasional variabel. Jadi yang dimaksud dengan top management commitment dalam penelitian ini adalah apa? Dan top management commitment ini akan diukur dengan apa begitu? Oh iya, ya. Baik. Kemudian untuk PPT-nya saya akan tambahkan identifikasi masalah, jurnal utama saya akan masukkan juga. Jadi saya ambil dari yang tadi sebelum itu, waktu Ibu jelasin ke Mas Niko juga untuk peraturan sudah saya masukkan. Kemudian saya tambah lagi, Bu, yang tadi Ibu cerita adalah bahwa pemerintah semakin saklek terkait dengan penerapan kewajiban 20% ini, Bu, karena 20% ini mereka sudah harus. Jadi untuk panjangan izin itu sudah saklek. Jadi sudah harus, kalau enggak diproses. Jadi saya tambahkan fenomenanya. Oke, itu sih, Bu, yang akan saya tambahkan, Bu. Kemudian untuk yang ukuran tadi, Bu, CSFB itu tahun itu dijelaskan lagi sumbernya. Ya, jadi itu dalam 1 minggu bisa ya? Bisa. Harus bisa, Bu. Harus bisa. Dipaksa. Bisa. Oke, nah jadi coba dikerjakan yang gampang-gampang aja dulu di sini ya toh, sampai nanti sekitar jam 6 begitu. Ya. Jam 6 atau jam 6:10. Bu, saya mute dulu. Ya, lagi sembayang. Oke, silakan ya. Yep.